Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini merupakan pemuda yang pernah mendapat sentuhan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sahabat ini adalah sosok pemuda yang ramah, sangat bertawadu dan pemalu. Namun jika ada masalah yang menimpanya, dia langsung berubah menakutkan layaknya singa yang mengaum. Dan inilah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah bercerita tentang sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Jarrah. Ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlak dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila orang berbicara kepada mereka, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq sehari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu, beliau menemui Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Karena itu, mereka tercatat sebagai tiang-tiang pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai Muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang keras dari kaum Quraisy terhadap kaum Muslimin di Makkah, sejak permulaan sampai akhir. Beliau turut menderita bersama-sama kaum Muslimin yang mula-mula, merasakan tindakan kekerasan, kesulitan, dan kesedihan yang tak pernah dirasakan oleh pengikut agama-agama lain di muka bumi ini. Walaupun begitu, beliau tetap teguh menerima segala macam cobaan. Beliau tetap setia dan membenarkan Rasulullah pada setiap situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Bahkan, ujian yang dialami oleh Abu Ubaidah dalam Perang Badar melebihi segala macam kekerasan yang pernah kita alami. Abu Ubaidah turut berperang dalam Perang Badar. Beliau menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana dia lari. Ada seorang prajurit yang terus mengincar dan mengejar Abu Ubaidah dengan sangat beringas. Abu Ubaidah berusaha menghindar dan menjauhkan diri agar tidak bertarung dengan orang itu. Namun, prajurit itu tidak mau berhenti mengejarnya. Beliau waspada menunggu orang yang mengejarnya. Ketika orang itu tambah dekat kepadanya, dalam posisi yang sangat tepat, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan. Orang itu jatuh terbanting dengan kepala terbelah 2. Musuh itu tewas seketika di tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Musuh yang tewas di tangan Abu Ubaidah itu tak lain ialah Al-Jarrah bin Abdullah, yaitu ayah kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi sang ayah. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama ataupun Yaumus Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Saya memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang dipercayai. Orang yang paling dipercaya dari umat ini adalah Anda, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah." Abu Ubaidah menjawab, "Saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu Rasulullah masih ada, yaitu Abu Bakar. Walaupun sekarang baginda telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah menjadi penasihat dan pembantu utama bagi khalifah. Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah membangkang perintah. Sebelum kewafatannya, Abu Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Saya berwasiat kepada kalian wahai kaum muslimin. Jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa berada dalam kebahagiaan. Tetaplah menegakkan sholat, laksanakan puasa Ramadan, bayar sedekah ataupun zakat, tunaikan ibadah haji dan umrah. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian. Nasihati pemerintah kalian, jangan dibiarkan mereka sesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai 1000 tahun, namun akhirnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."